segera terpecahkan. Manchester United telah sepakat untuk menjual Cristiano Ronaldo ke Real Madrid seharga 80 juta pounds atau lebih dari 1,3 triliun. Ya, nominal itu memang akan menjadikan CR7 memecahkan rekor Zinedine Zidane yang dicetak pada 2001 silam. Jika dikalkulasikan dalam mata uang euro, penjualan CR7 ini senilai 93,9 juta euro. Sedangkan Zizou mencatatkan diri sebagai pemain termahal dengan nilai transfer 76 juta euro saat meninggalkan Juventus ke Madrid. Dengan kata lain, Ronaldo akan menjadi pemain termahal jika bergabung dengan Madrid, seperti yang dilansir klub Kamis, tanggal 11 Juni tahun 2009. Saat ini proses kepindahan winger Portugal ini tinggal menunggu kesepakatan antara CR7 dan Real Madrid. Keduanya dikabarkan tengah membicarakan beberapa detail dari kontrak kepindahan CR7 termasuk gaji yang akan diterimanya di Santiago Bernabeu. Ronaldo akan menjadi rekrutan fantastis kedua setelah Ricardo Kakak. Janji Florentino Perez membangun Neo Galacticos kini telah setengah jalan direalisasikan. Tak ada waktu seindah masa kecil. Ketika cerita demi cerita selalu mengisi keseharian, ketika beribu cita-cita dan impian digantungkan, ketika banyak kenangan yang terlalu sayang untuk dilupakan. Funchal. Nama kota ini barangkali terdengar kurang akrab di telinga orang-orang luar Portugal. Maklum saja, letaknya kurang strategis, hanya di salah satu pulau kecil bernama Madeira. Karena bukan negara kepulauan, pulau ini cukup berarti. Secara geografis, Madeira adalah sebuah pulau lepas pantai barat daya Portugal, terletak di Samudra Atlantik sekitar 360 mil barat Maroko dan 540 mil barat daya Lisbon. Di area ini hanya dua pulau, Madeira dan Porto Santo yang aktif dan ditinggali. Meski tidak besar, Kepulauan Madeira cukup dikenal di daratan Eropa. Kepulauan ini terkenal dengan pantainya yang menawan. Banyak wisatawan yang datang untuk menghabiskan liburannya di sini. Selain itu, Madeira juga terkenal akan anggurnya, embroidery artisan, serta kebun bunga yang indah. Pulau-pulau lain yang dikenal adalah Deserta Grande Island, Selvagem Grande Island, Savage Island, Bugio Island, Slavgem Pequena Island, Selvagens, Fora Islet, dan Desertas Chao Islet. Funchal adalah kota terbesar di Kepulauan Madeira. Dari catatan tahun 2004, penduduknya berjumlah 110.000 jiwa. Pulau ini cukup bersih dan tenang. Dari catatan sejarah, Kepulauan Madeira awalnya dikenal sebagai Pulau Ungu oleh orang Roma. Pulau ini sempat tidak dikenal sampai akhirnya ditemukan kembali secara tidak sengaja oleh pelayar Portugis dan ditempati oleh Portugal pada 1418 dan sekarang menjadi Region Autonomous. Republik Portugal adalah sebuah negara di Eropa bagian barat daya. Negara ini berbatasan dengan Spanyol di sebelah utara dan timur. Di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Portugal mengklaim sebuah daerah kecil bernama Olivenca yang dikuasai Spanyol sejak Reswina 1815. Funchal memang tak sebesar dan seramai Porto, Lisbon, atau Benfica. Ronaldo dan Ronald Reagan. Kata kedua dari nama lengkap saya, Ronaldo, adalah nama pemberian ayah. Dengan nama itu, kini saya dikenal banyak orang, utamanya pecinta bola. Nama itu benar-benar menjadi peruntungan karena membawa saya pada jalan karir sebagai pemain sepak bola. Nama saya masuk jajaran elit pemain dunia, salah satu pemain terbaik dunia, dan berstatus sebagai pemain termahal di dunia. Nama sekarang bukan sekedar panggilan tetapi sudah menjadi merek yang memiliki nilai komersial.
Saya harus mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ayah. Namun, saya sebagai manusia sadar kalau semua itu kehendak Tuhan, bukan hanya soal nama, tapi juga jalan karir yang saya lalui hingga terasa indah. Saya menikmatinya, meski kini kehidupan pemain sepak bola tak berbeda dengan selebritis. Harga kontrak dan gaji yang terus melambung tiap tahun membuat para pemain bergelimang uang. Mereka bebas berbuat apa saja dengan uang yang diperoleh dengan cara berlari, menendang, mengumpan, menyundul, serta mencetak gol. Bergelimang uang berarti pula objek liputan yang menjual bagi media. Media menganggap keseharian pemain sepak bola, termasuk saya, layak jadi konsumsi publik. Tak hanya sisi baik saya yang mereka beberkan, sisi buruk pun menjadi komoditi yang wajib diketahui publik. Sama sekali tak menyangka kalau saya termasuk salah satu selebritis bola. Hidup menjadi pesepak bola terkenal memang terasa berbeda. Di satu sisi kita punya fisik yang sama sebagai manusia biasa, namun di sisi lain, kita seperti tidak punya kesempatan dan kehilangan ruang untuk diri sendiri. Kita sulit berekspresi. Kita selalu berusaha tampil baik di setiap kesempatan. Padahal itu jelas tidak mungkin. Setiap orang pasti punya sisi negatif. Saya terkadang ingin tampil cuek karena malas. Saya kadang ingin memanjak diri dengan berjalan kemanapun saya mau. Tapi jelas itu tidak mungkin karena jadwal saya sangat padat. Satu dengan yang lain seakan saling memburu dan kemudian menghadang di depan mata. Belum lagi mata-mata para pemburu berita yang ingin mencari sisi-sisi keseharian kita. Dengan kamera-kamera berlensa panjangnya mereka berusaha membidik di setiap kesempatan. Mereka beradu mendapatkan yang terbaru. Yang sering menjengkelkan adalah ketika mereka ingin mengungkapkan sisi negatif saya. Saya kesal sekali, mereka tidak menghargai privasi orang lain. Kembali ke soal nama, ada dua alasan mengapa ayah memilih nama Ronaldo. Pertama, karena nama Ronaldo memang jarang digunakan oleh orang-orang Portugal. Nama ini terdengar cukup unik, tapi punya power yang kuat. Alasan yang lain, ini menarik, karena empat ayah saya mengidolakan Ronald Reagan. Mungkin terdengar sedikit konyol, tetapi itulah kenyataannya. Tokoh Amerika Serikat itulah yang menjadi inspirasi beliau untuk memanggilku dengan nama Roni. Katanya, nama ini menggugah semangat untuk maju. Ini cerita menarik lainnya. Mungkin banyak orang yang lebih mengenal Ronald Reagan sebagai salah satu presiden Amerika Serikat. Anehnya, kekaguman ayah saya kepada Ronald Reagan bukan karena ketampanan ataupun menduduki jabatan tertinggi sebagai presiden Amerika Serikat, melainkan karena Reagan menjadi bintang film. Ayah adalah salah satu fans beratnya. Akting Reagan yang membuat ayah terpesona. Beberapa judul film pernah dibintanginya sebelum banting setir ke dunia politik. Ayah kurang suka Reagan berkiprah di panggung politik. Menurutnya, itu menghancurkan minat para penggemarnya. Sebagai pekerja seni, ia lebih tampak humanis. Maklum, ayah tak menyukai bidang yang di dalamnya rentan akan hasutan, gesekan, serta tak jarang terjadi adu fisik. Sepanjang hidupnya, ayah tak pernah sama sekali bersinggungan dengan politik. Nama Cristiano adalah nama pemberian ibu. Tak ada alasan pasti mengapa beliau mengusulkan nama tersebut. Ibuku hanya berpikir jika nama Cristiano lebih enak didengar sebagai kata pertama sebelum kata Ronaldo. Ibu hanya tersenyum ketika ditanya mengapa saya diberi nama itu. Setelah saya dewasa, saya baru mengerti ternyata nama ini memang bagus dan cocok dengan kata Ronaldo. Tetapi saya belum juga mengerti ada arti apa di balik nama itu.